Oke, tadi itu adalah beberapa video singkat. Nah, oh ya, sekarang tuh saya sendiri loh guys. Jadi untuk menemani kesendirianku pada hari ini, pagi hari ini, aku collab dengan YouTuber. Hey, halo, selamat pagi semuanya. YouTuber sekaligus TikTokers. Nah, siapa namanya Kak? Perkenalkan, nama saya Kristo. Saya dari Wuhan, Kalimantan maksudnya. Saya dari Kalimantan Utara. Nah, pagi ini saya collab dengan Kak Beno. Ya. Maunya Kak Alan kemana, Kak Beno? Karena Kak Alan itu sekarang sedang sidang. Oh jadi iya. teman-teman tolong doanya. Kita doakan Kak Alan ya. Semoga ya. sidangnya hari ini berjalan dengan lancar ya Kak Beno ya. Oke. Jadi pertama saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib. Oke. Daftar tata tertibnya. Oke. Tata tertib peserta orientasi visi misi kampus atau OVISKA STIE Santo Pignatelli Surakarta tahun 2020. 1. Mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan OVISKA hari pertama sampai hari terakhir. 2. Mahasiswa mulai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Kamera mahasiswa selama melakukan Zoom wajib diaktifkan. 4. Mahasiswa baru wajib mengenakan dress code yang telah ditentukan. 5. Mahasiswa baru duduk dengan sopan dan tenang. 6. Mahasiswa wajib mencatat setiap materi yang disampaikan oleh pengisi sesi. 7. Mahasiswa yang mengalami gangguan seperti sinyal dan lain-lain dipersilahkan untuk melaporkan ke panitia. 8. Mahasiswa pada saat mengikuti acara Zoom pada saat materi mic maba harus dimatikan. 9. Link Zoom meeting tidak boleh diberikan kepada orang lain selain peserta. Dan 10. Format penulisan ID Zoom yaitu seperti nama strip nama kelompok. Contohnya Raisa strip kelompok 8. Untuk tata tertib dress code-nya yaitu hari pertama mengenakan kemeja putih lengan panjang, hari kedua mengenakan batik, hari ketiga mengenakan pakaian bebas sopan. Jadi itu adalah beberapa tata tertib ya. Dan sekarang saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman nih tentang tugas-tugas kalian dari hari pertama hingga kemarin. Nah, kalian jangan lupa untuk mengumpulkan tugas itu seperti pertama, Twibbon I'm Ready Ofiska. Kemudian kalian mengirimkan video yel-yel itu yang videonya juga individu, kemudian Twibbon kebangsaan dan juga video pensi Kak. Kemudian kita lanjut lagi, kita akan menonton nih beberapa video yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, kepada Kak Andre tolong setelkan video. Nah, ini tuh videonya itu ada video dari panitia. Oh, dari panitia. Behind the scene-nya. Tapi ini yang part 1 ya. Nanti kalian tunggu behind the scene selanjutnya. Oke, langsung saja kita. Oke.
Ini kita lagi menunggu Kak Andre untuk menyetelkan. Jadi, oh udah mulai. Ini video yel-yel dari kelompok 3. Hello. Halo. Ini tuh dari kelompokku loh, Kak. Mas Ehud. Oh, Mas Beno tuh nama lainnya Mas Ehud loh. That's me. Oh. Oke. Halo. Nungguin Tapi ya. saya nih yang di pojok malah canyol, bukan saya. Hello. Mas Ehud ya. Chat. Punten Akang Teteh, kami dari kelompok Tarak Tapcus. PKKMB 2020. Kelompok Macaga. Macaga. Oh, ini yang kelompoknya gini. Mas Alan. Iya. Ya. Kelompoknya Iya. Kak Alan ini. Iya betul. Oh, ini kayaknya mereka di kampus ya ini ya. Betul bervideonya ini ya? dekat taman. Taman betul. Oh, depan kantin ya. Tuh. Ah, betul sekali. Iya. Iya. Kan Kak Kristo kan itu pemain TikTok, kenapa tidak mencoba menjoget seperti teman-teman magang? Aduh, saya udah pensiun Kak Beno. Nah, ini. Oke. Nah, itu tadi kita sudah melihat beberapa video yel dari kelompok 1 dan 6 ya, Kak Beno. Ya, beberapa. Oke, kita mungkin- sekarang mau lanjut ke razia nih, Kak. Oh, razia. Kita mau nonton razia. Oh, ada razia ya? Kita mau Saya cari kira kita razia mau yang razia apa nih Kak ngantuk. Beno? Kita razia ngantuk. Ya. Oh, mungkin Kan- tadi pagi ada yang belum mandi ya. Siapa tahu kita menemukan yang lagi. Oh iya, betul. Halo, Pak. Halo, ini dengan siapa ini? Pak Sidik. Sigit. Halo. Kak Sigit dari kelompok 4. Sidik. Selamat pagi dari kelompok 4. Oke. Oh. Mantap Lanjut. jiwa. Mantap, Koy. Semangat ya, Pak. Oke, ini dengan dari Cynthia. Halo Cynthia. Halo. Oke, kita next. Kak, tolong cari yang belum siap. Kita cari yang benar-benar belum siap ya, Kak. Yang Oke. nyawanya itu masih separuh lah. Ya, seperti saya ini sebenarnya masih ngantuk loh. Lah, ini kemana nih, Mbak Anita? Halo Mbak Anita. Oh, ini yang Gimana lagi dirimu kerja. Mbak Anita? Ini lagi kerja, Mas Andre. Oh, lagi kerja. Oke. Oke. Halo. Halo. Ini dari Kalimantan, Kak? Ah, betul. Ini Kak dengan Leo. Leonardius. Halo Leo. Gimana Aku kabarnya juga hari loh, ini? aku. Semangat ya hari terakhir Ofiska. Semangat. Oke, lanjut lagi. Mantap jiwa. Kak Aprianto lagi main ya, kayaknya. Lagi nge-game nih. Ya. Halo, Kak. Oke. Next. Samuel. Ini Kak Dari- Samuel dari kelompok 4. Halo. Oke, gimana? Nah, ini masih main game lagi nih ternyata. Kak Aprianto dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Halo, selamat pagi. Semangat ya hari terakhir Ofiska. Kayaknya tuh pada kali ini tuh Kak, hari ini kan ini hari terakhir Ofiska. Mereka Oh, tuh iya, kayaknya iya. emang bener-bener sudah siap banget. Udah siap ya? Soalnya dari tadi kalau di spotlight mereka tuh udah ready semua dalam keadaan siap semua gitu loh. Wah, mantap. Oh iya Kak, gimana sih caranya kalau biar pas kita tahu kalau mereka udah mengumpulkan tugas itu tentang tugas-tugas yang di Instagram itu gimana sih? Oh, tugas-tugas yang mereka upload atau tidak. Ah, Nah, itu kan nanti kan kita dari panitia kan juga ngecek. Soalnya kan nanti Maba kan juga ngetek Ya, IG kampus sama ngetek. BEM. Nah, nanti itu kan nanti pastinya kelihatan Kak Beno. Siapa yang ngumpul dan siapa yang tidak mengumpulkan. Jadi toh teman-teman kalau kalian tidak memiliki akun Instagram, kalian tuh bisa menggunakan akun dari saudara kalian atau teman kelompok kalian. Itu.
Oh ya, misalnya Kak Beno kalau misalnya nggak ngumpulin tugas itu kira-kira ada sanksinya nggak Kak Beno? Itu tuh jelas ada sanksinya. Jadi for your information ya teman-teman, untuk tugas semua kambing sudah memantau aktivitas teman-teman maba sejak tugas hari pertama. Kalau ada yang bolong, sertifikat ofiskannya kita tahan dulu sampai kalian mengumpulkan tugas-tugas tersebut ke Instagram. Oke. Nah, oh ya nih, kita kan ini sudah bergabung nih, kita langsung aja ke opening. Oke, selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa mahasiswa STIE atau Topik Nateli Surakarta. Tapi kayaknya kok masih kurang semangat nih Kak Beno. Betul. Jadi Gimana kalau kita jingle dulu Kak Beno? kita jingle dulu. Oh jingle ya, jingle Ofiska ya. Tapi yang mimpin dari Kak Kristo dulu ya. Oh diriku toh. Oh iya nggak apa-apa. Oke. Oke. Dibikin itu dulu sebentar biar bisa kelihatan semua. Oke. Kita bisa ngeliat semua nih. Siap ya. Kalau saya bilang siapa kita? Jawabnya Pignatelli. Masih ingat kan sama jingle Ofiska? Masih ingat kan yang waktu itu pernah diperagain Kak Beno dan Kak Alan di hari pertama? Nah ini pencipta sebenarnya Kak Kristo ini pembuatnya. Oke, kita mulai ya jingle Ofiskanya ya. Oke. Sudah siap semuanya? Oh, kita tunggu Siap. baru diambil. Siap. Oke. Siap. Kita sudah semua. Oke, bisa kita mulai ya. Sebelum kita jingle Ofiska, biar kita lebih semangat, saya mau mengajak kita untuk senam semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Gitu ya. Oke, Pagi kita 3 kali. paginya 3 kali. Harus semangat guys. Semangat ini udah hari terakhir. Oke. Karena ini hari terakhir nih, kita harus seluruh tenaga dan semangat kita untuk hari terakhir ini guys. Yeay. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, sekali lagi ya. Semangat pagi. Siapa kita? Pagi. Tunjukkan semangat tuh. Oke, mantap. Oke, kita akan menonton video apa ya? Video TikTok guys. Dari mana nih? Dari Amsterdam. Nonton TikTok dari Amsterdam. Oke, langsung aja Kak. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the mariachi Jadi play. Kak, video TikTok ini dibuat sebagai selingan panitia. Ada mukaku. Jangan dulu. Jangan mukaku. Jadi ini videonya dibuat sebagai selingan kita supaya kita tuh tidak stres dalam mengerjakan tugas-tugas bersama ini buat aku tuh ini mikir, tapi nggak hafal gerakannya loh, cuma kayak tambah kan. Oke. Oh, sekian ya, karena saya terlalu lama di Zolimi. Oke, Kita sebelum kita mungkin memulai ini Kak Beno, ya. sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, mungkin terlebih dahulu mari kita sarapan dulu. Sebelum kita mulai acara pagi sekarang ini, terlebih dahulu berdoa dulu Kak Beno. Betul. Dan doa kali ini akan dipimpin secara agama Kristen oleh teman kita yang bernama Sheila Agna Putri dari kelompok 5. Kepada Kak Sheila, kami persilahkan. Mari teman-teman kita kuati di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada di Kristus surga yang mulia, Tuhan kami akan dan terakhir Tuhan, sertai kami Tuhan, berkatilah Bapak kami dan Bapak Ibu dosen Tuhan supaya bisa membimbing kami
hingga nanti Tuhan juga berkatilah office kali ini Tuhan, berikan kelancaran office kali ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami menyerahkan setiap permohonan dan doa ini ke dalam tangan kuasa kami Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, ya amin. Amin. Terima kasih kepada Kak Sela. Peace. Kak Kristo, kita lanjut ke sesi maba yang kita ini kan kemarin kan setelah mengumpulkan Oke, Kak Beno. mengumpulkan Pertanyaannya. Nah, kemarin Kak Beno, teman-teman panitia kan udah memberikan Google Form. Betul. Yang berisi pertanyaan seputar kampus nih. Ya. Nah, ternyata kemarin itu sudah terkumpul sekitar 6.500 pertanyaan. 6.500. 65 pertanyaan. Sorry. Pertanyaan jenengan. 65 pertanyaan. Kak Ya. Beno. Yang ternyata hampir sama semua. Nah, kita ringkas menjadi beberapa pertanyaan Kak Beno. Oke. Nah, dan kemarin itu lucunya Kak Apa? Beno, Kok bisa saat lucu? kita membuka responden kan, Ya. itu ada salah satu maba itu yang tanya, Kak Beno udah punya pacar belum nih? Wah, kayaknya dia ngefans Kak Beno nih. Nah, nanti bisa follow DM langsung IG di bawah ini ya. Nanti IG-nya ada di bawah ini teman-teman buat menjawab pertanyaan itu. Oke, saya akan jawab langsung saja ya buat Kak Kristo. Jadi saya tuh sebenarnya udah punya pacar. Pacar saya tuh ada 4 Kak. Oh, 4. Tapi kalau teman-teman maba ada yang mau sama saya bisa kok nambah 1 jadi ada 5. Wah, kalau gitu Kak Beno bagi saya lah, bagi 1, K2, Kak Beno. Boleh, tapi jangan ambil member Blackpink ya. Wah, karena mereka tuh pacar saya semua. Oke, jadi kita sekarang akan memasuki ke sesi tanya jawab. Nah, acara selanjutnya kita akan berbincang dengan teman kita yang bernama Maria dari kelompok 1. Oke, kita akan langsung sesi tanya jawab kepada Mbak Maria. Mbak Maria, oke. Kita minta tolong. Halo, Mbak Maria. Masih belum tersambung operator? Apakah sinyal di sana baik? Halo Mbak Maria. Halo. Selamat pagi. Bagaimana sinyal di sana? Sudahkah tersambung? Oke. Halo. Halo. Oke. Halo, sudah terdengar? Suara kami kedengaran Bagaimana dengan jelas kondisi di sana. terakhir keadaan di sana Mbak Maria? Bagaimana keseruannya? Tugas gimana? Mudah banget? Biasa saja? Atau bagaimana? Untuk rasa gimana? Biasa saja. Rasa-rasa yang pernah ada kali Kak Beno ya. Betul. Kak Beno? Oke. Halo Kak Beno. Oke, Halo, kita halo, langsung halo. aja ya. Gimana nih Kak Maria tentang pengalaman Offiska selama 3 hari ini? Oke. Pertama saya perkenalan dulu, nama saya Maria. Halo? Dengar? Iya. Langsung Dengar ya? Ya. Oke. Saya Maria dari kelompok 1. Kelompok 1 lambaikan tangannya. Kelompok 1. Oke, saya ambil jurusan S1 akuntansi kelas malam. Nanti bisa satu kelas sama saya yang ambil malam. Ya, di sini saya sebelum mau sharing tentang pengalaman, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada panitia dan dosen yang telah mempersiapkan acara ini dengan luar biasa dengan penuh pengorbanan sehingga kegiatan 2 hari ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, untuk yang akan saya sampaikan mengenai Alfiska ini ya luar biasa sih Kak, seru sekali ya. Oke, serunya gimana? Karena kita kan melakukan secara daring ya, melakukan secara online, yang biasanya kita face to face, kita bisa saling menyapa secara langsung, cuman ini menyapanya lewat virtual aja, jadi lewat kamera, dengan keadaan kamera yang berbeda-beda, dengan keadaan sinyal yang berbeda-beda, tentunya tempat yang berbeda-beda, tapi kita bisa melaksanakan dengan baik, itu luar biasa sekali. Dan saya juga melihat beberapa teman-teman yang mungkin ada di luar pulau, kayak di Kalimantan dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang lain. Kalau untuk saya sendiri, banyak sih hambatan yang saya alami, terutama untuk kemarin pada sesi tanya jawab Kak Beno, Kak Alan, sama teman-teman maba yang lain. Itu sama sekali nggak kedengeran sih kalau untuk saya. Mungkin karena error juga audionya. Jadi saya ini Kak Beno ini ngomong apa sih gitu. Kan itu salah satu keseruannya cuma di situ sih. Halo? Ya, halo. Ya, masih dengar ya? Masih lancar sekali Kak. Terus juga saya juga lihat teman-teman ada beberapa yang di kamar, ada yang di
teras, ada yang mungkin numpang wifi tetangga, termasuk saya. Iya, saya juga numpang di sini. Cuman nggak apa-apa, ini keseruannya. Dan pastinya menjadi kenangan tersendiri bagi angkatan kita yang kata orang angkatan COVID-19. Iya, Cuman betul. nggak apa-apa. Kita tetap lebih bisa kok dari mereka gitu. Ya, itu nggak apa-apa sih sebenarnya dan patut disyukuri juga walaupun pada saat mengalami pandemi seperti ini kita masih bisa melakukan kegiatan walaupun secara virtual, tapi saya masih bersyukur bisa ketemu sama teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik seperti saya. Ya, salam kenal sekali lagi. Terus saya juga bersyukur punya panitia yang baik sekali, membimbing kami dengan sangat baik. Sudah sabar menghadapi kami. Ya, terima kasih juga untuk Kak Alan, Kak Kristo, yang sudah sabar membalas chat kami malam-malam, yang sebenarnya nggak penting-penting banget, Iya, Kak Beno. tapi tetap dibalas. Itu terima kasih sekali. Dan sekali lagi juga saya berterima kasih untuk para dosen yang telah memberikan materi yang jelas bagi kami gitu. Dan saya juga mewakili mahasiswa baru mau minta maaf kepada panitia dan juga dosen kalau selama berproses ini kami mahasiswa baru melakukan kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf ya. Iya, kita juga. Jadi kedepannya harapannya supaya kita menjadi baik lagi bersama-sama, saling motivasi, dan semoga kita bisa segera ketemu face to face supaya bisa saling menyapa secara langsung, bisa kenalan secara langsung. Terus juga kita maju bersama, kita berproses bersama sehingga nanti kita bisa sukses bersama. Ya mungkin segitu dari saya. Terima kasih Kak Beno, selamat pagi. Oke, terima kasih Maria. Terima kasih ya Mbak Maria. Oke, sama saya mau tanya nih Mbak Maria tentang bagaimana dengan teman-teman yang lain, maksudnya yang satu kelompok itu dengan Mbak Maria itu keadaan malahan Tugasnya. bukan tugasnya, bagaimana hubungan pertemanan kalian sama Fiska ini sama dengan satu kelompoknya Mbak Maria. Pertemanan ya, satu Iya, kelompok. betul. Sama persiapan pensi, sama pengerjaan tugas-tugas. Oke. Itu kan pasti perlu kayak kalau kita kan biasanya SMP. Oke, nah jadi gini Kak Beno, kalau untuk awal-awal kita kenalan di grup, kita kan ada kelompok tuh, per kelompok ada pembimbingnya. Ya. Jadi di situ harus ada penggeraknya. Jadi supaya kita tuh bisa berjalan itu ada penggeraknya. Karena kalau nggak gitu kita nggak akan jalan. Dan di situ kita berusaha untuk saling berkomunikasi, chat terus nggak apa-apa. Yang penting kelompok kita tetap jalan dan akhirnya puji Tuhan sekali ada beberapa teman-teman yang bisa datang untuk persiapan membuat tugas ya, walaupun ada beberapa yang berhalangan mungkin karena kerjaan atau mungkin karena hal tertentu, tapi kita tetap bersyukur kita bisa saling mengakrabkan diri gitu ya, terutama untuk Nola, Samuel, Ica, halo, dan lain-lain. Itu teman saya pertama kali. Saya berterima kasih kepada teman-teman, terutama kelompok 1 yang bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih sekali. Ya sih, itu aja sih. Kalau untuk pembimbing juga ya sangat welcome sekali. Saya bersyukur buat Kak Alan, Kak Kristo, terima kasih. Kak Kelita juga udah membimbing kami. Udah sih itu aja. Oke. Kita lanjut ke kelompok mahasiswa baru yang lainnya yang akan kita tanyai. Oke. Tapi mungkin sebelum kita lanjut Kak Beno, kita sedikit melihat video ya. Ada video yang diupload teman-teman maba nih di Betul, Instagram. video maba dari kelompok 3 dan kelompok 6. Oke, let's move on to the video. Check out. Kelompok 1, semangat, aktif, terdepan untuk Indonesia. Kelompok kami itu kelompok 2. Kami di sini siap untuk Ofiska. Kompak dan solid yang jadi senjatanya.
Warna biru itu alma maternya. Kelompok 2, yes, yes, yes. Ofiska 2020. Just do it. STI Epinateli. Jaya, jaya, jaya. Yeay. Oke, ini ada yang nggak dengar. Kayaknya memang dari sana. Oh, sudah paling mentok suaranya. Memang dari sana. Berarti memang mungkin pada saat Iya, merekamnya Kak Beno ya. agak pelan. Betul, betul, betul. Makanya tidak terlalu dengar. Kelompok 2, yes, yes, yes. Ofiska 2020. Just do it. STI Pinateli. Jaya, jaya, jaya. Kelompok kami itu kelompok 2. Kami di sini siap ikut Ofiska. Kompak dan solid yang jadi senjatanya. Warna biru itu alma maternya. Kelompok 2, yes, yes, yes. Ofiska 2020, just do it. Steve Ignatili, jaya, jaya, jaya. Ayo tetap semangat di dalam perbedaan. Oh, wah, suaranya bagus ya Kak Beno Ya, ya. suaranya bagus banget. Kayak orangnya Kak Beno ya. Iya, Inilah tentu. kami dari kelompok 1. Kelompok 1 is team of the winner. Kelompok kami itu kelompok 2. Kami di sini siap ikut Ofiska. Kompak dan solid yang jadi senjatanya. Warna biru itu alma maternya. Kelompok 2, yes, yes, yes. Ofiska 2020, just do it. STI Pignatelli, jaya, jaya, jaya. Kelompok kami itu kelompok 2. Kami di sini siap untuk Ofiska. Kompak dan solid yang jadi senjatanya. Warna biru itu alma maternya. Kelompok 2, yes, yes, yes. Ofiska 2020, just do it. STI Pignatelli, jaya, 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 jaya. jaya. Yeay, Nah, itu tadi Kak Beno ya, beberapa video yel-yel dari teman-teman. kelompok. Dari kelompok berapa tadi itu Kak Beno? Kelompok 1 dan 2 malahan ternyata. Oke. Oh gitu, oke. Nah, acara selanjutnya kita akan berbincang dengan teman kita yang bernama Kak Dika dari kelompok 2. Nah, bagaimana keadaan terakhir, Kak? Halo. Tolong di mute Kak, itunya. Di mute, ya. Halo Kak Dika, halo. Semangat pagi. Ohayo. Semangat pagi. Semangat. Oke, semangat, masih semangat ya? Masih. Oke, mantap jiwa. Mantap jiwa. Gimana kabarnya pagi hari ini, Kak Dika? Oke, baik. Baik ya, Sehat. sehat ya. Udah sarapan belum? Sudah. Oh, sudah. Wah, mantap, mantap, mantap. Harus. Ya, kita lanjut ke langsung random. Kak Beno ya. Oke, kita mau nanya apa nih Kak Beno sama Kak Dika? Sebelumnya nih? ya, sebelum kita memulai pertanyaan, ada baiknya Kak Dika itu memperkenalkan. Oh dulu. iya, betul, betul, betul. Oke, kepada Kak Dika kita persilakan. Oke, selamat pagi. Nama saya Dika dari kelompok 2. Saya ambil S1 akuntansi kelas sore. Satu kelas sama Maria mungkin ya. Oh, oke. Statusnya gimana? Statusnya sekarang? Statusnya menikah anak 2. Oh, menikah anak 2. Wah. Selamat ya, Pak. Selamat ya, Kak. Mungkin mau lagi. Nanti kalau anaknya udah besar nanti lanjut di STP Iya, ya. nanti kuliah di sini aja. Kuliah ya, di sini Pak. aja ya. Oke, oke. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut mungkin Kak Beno kita. Oke, saya mau apa bertanya Kak nih Pak Beno? tentang pengalaman kuliah, ospek Ospek. selama 3 hari ini. Gimana nih Pak pengalaman ospek selama Luar biasa. Wal. Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Apa nih yang luar biasa nih Kak Dika? Kan ini baru pertama kali di Solo juga ya. Hebat Oh, iya. lah. Ya, betul, betul, betul. Salut sama BEM-nya bisa mempunyai ide seperti ini di masa situasi seperti ini, luar biasa sekali. Wah, Dan juga ini baru pengalaman pertama kita online, daring. Ya kalau masalah sinyal itu udah biasa kan. Udah biasa. Tapi idenya luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih Kak Dika. Oh iya, saya akan bertanya yang sedikit sensitif nih Kak. Oke. Jadi kan selama 3 hari ini kan pasti ada pesan banyak yang rame gitu. Nah itu istri nggak curiga itu siapa itu sayang gitu. Istri apa tidak curiga? Siapa ini kok cewek ini ada yang tanya nih siapa ini gitu. Apakah juga Ya, terjadi? cantik-cantik lagi. Wow. Bu, ada yang nakal Bu.
Oke. Enggak lah, udah tahu. Oh iya. Udah tahu. Paling ya was kalian cuci mata, oh ya jelas ya. Oh iya. Terus selama persiapan ini Pak, gimana tentang perkenalan dengan teman-temannya, persiapan untuk pengerjaan pensinya itu gimana? Kendalanya seperti apa saja? Kendalanya ya seperti kata Mbak Maria tadi ya, sama sih. Jadi harus ada penggeraknya. Tapi kalau karena masih ada yang kayak di Kalimantan juga ada. Jadi untuk face to face itu kan sangat sulit. Iya. Jadi kita harus daring. Jadi ada yang sibuk kerja, sibuk yang lainnya lah. Jadi tetap pakai penggerak ya kita lewat online aja. Kita kirim video sama-sama, diedit oleh satu orang dan disajikan gitu aja. Oke. Terus Oke, sama ke Kak Dika saya mau nanya nih Kak Dika. Apa motivasi Kak Dika bekerja dan berkuliah di Pignatelli? Kira-kira motivasinya apa? Ya, yang pertama ya, kita harus ada peningkatan lah untuk kita terus bertumbuh, kita maju ke depan terus. Kita nggak bisa stuck di situ-situ aja. Ya pasti adalah kan jenuh, bosen itu ada pasti. Betul. Jadi kita cari keluar lagi, kita harus cari pengalaman yang baru lagi. Untuk kita sendiri, terutama untuk keluarga juga untuk sesama. Jadi paling nggak kita harus tetap maju ke depan. Kalau kita stuck, saya sudah kerja, harusnya sudah selesai kan gitu. Ya, betul. Tapi kita harus tetap berkembang. Nah itu untuk masa depan kita, anak-anak kita, keluarga kita semua. Betul sekali, saya setuju. Kak Dika, soalnya kalau kita cuma di situ-situ doang ya kapan ya bisa maju? Paling kita cuma di situ-situ aja, nggak bisa melangkah Ya, lebih maju gitu. Yes, betul. Oke, Kak Bena mungkin ada lagi yang mau ditanyain Kak Bena? mungkin itu cukup dulu pertanyaannya. Terima kasih ya kepada Kak Dika Terima karena kasih sudah Kak Dika. mau menjawab pertanyaan dari kami. Dan terima kasih sudah mau mendaftar di Pignatelli. Oke. Oke, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, ini tuh pertanyaannya yang sudah kalian berikan kepada panitia. Oh, jadi ini tuh pertanyaan dari Maba Kak Bena. Betul, yang sudah disiapkan di form. Karena dari keseluruhan pertanyaan yang kami hampir sama-sama ya, jadi kita sudah membuat penelitian di kelas satu ya. sama. Langsung saja saya mulai ya. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh Oke. Pertanyaan pertama ini ya. Pertanyaan pertama adalah dari Maria Regialata kelompok 1. Pertanyaannya, apakah tugas dan materi yang diberikan di kelas malam dan pagi nanti sama atau seperti apa? Oke, makasih ya pertanyaannya dari Maria Regialata S1 Akuntansi. Wah, belum kuliah udah mikir beban tugas kayaknya. Jangan serius-serius amat, belum mulai kuliah udah mikirin beban tugas. Jadi gini ya, kalau pagi sama malam itu akan mendapatkan materi dan teori yang sama. Kan kalian kuliah nih, kita nggak akan membedakan, oh kalau malam nggak dapat teori A, yang dapat teori A pagi. Nggak, semuanya sama. Kalau tugas, pastinya gini, kalian jangan mikir itu menjadi sebuah beban. Saya mau cerita, dulu itu saya S2 juga kerja dan kuliah. Jadi kalau sekarang mungkin sebelum kuliah kalian mikir, wah nanti kalau ada tugas kayaknya berat nih, kayaknya aku nggak bisa. Nggak juga, ternyata itu menyenangkan kok. Jadi banyak-banyaklah berteman dengan teman kelas pagi, kelas malam. Jadi kalau ada tugas, kerjakan bareng-bareng. Itu aja sih Kak Beno. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan ke berikutnya. Itu dari Jessica Febriana Giantoro, S1 Akuntansi dari kelompok 6. Apakah kegiatan outing kelas itu wajib diikuti semua mahasiswa sebelum UTS? Semisal wajib, apakah ada kompensasinya buat yang nggak bisa ikut karena jam kerja? Oke, ini dari Jessica Febriana Giantoro. Ini kayaknya materinya yang outing kelas Pak Yusuf ya, Kak Kristo? Oh iya, kemarin Pak Yusuf bilang ada outing kelas. Jadi kita itu, outing kelas itu tidak semua mata kuliah ada ya. Jadi
harap dicermati bahwa mungkin biasanya itu kelasnya Pak Darmanto, kelasnya Pak Yusuf, itu ada outing kelas. Nah, apakah semua wajib ikut? Kalau dosen mengatakan wajib, silakan ikut. Tetapi kalau kelas malam misalnya ada, kan saya nggak bisa, saya bekerja. Silakan saja mengajukan surat izin yang harus ada keterangan dari kantornya ya, bahwa tidak bisa ikut karena alasan bekerja. Atau kalau yang bekerja, Bu, saya mau ikut outing class, karena outing class itu menyenangkan loh. Kalian kayak piknik di luar gitu. Ya kan Kak Beno? Betul, itu kayak kita tuh relaksasi sebelum ujian. Nah, itu di luar. Jadi kalau kalian teman-teman yang bekerja di pagi harinya sebenarnya pengen ikut outing class, sebenarnya diizinkan sama perusahaan asalkan ada surat izin dari kampus, boleh kok minta ke kampus izin mengikuti outing class. Kalau yang nggak bisa ya silakan mengajukan surat izin dari perusahaannya bahwa tidak bisa mengikuti outing class karena bekerja. Kalau kompensasi itu bisa dibicarakan ke dosen mata kuliah yang bersangkutan ya, pastinya nggak akan ada hukuman atau apa enggak, karena kita juga tahu kan kalau nggak bisa itu karena kerja, karena nggak diizinkan sama perusahaannya. Gitu Kak Kristo. Ya, terima kasih Bu Yeni, Ya. terima kasih. Lanjut ke pertanyaan dari Saudara Jeremy Cristiano Santoso Ya. dari S1 Akuntansi kelompok 6. Untuk pilihan UKM, bebas apakah bisa memilih 2, Kak? Terima kasih. Nah, kalau untuk UKM ini kayaknya Kak Raisa ini, Kak Raisa. ya, mungkin saya akan menjawab ya untuk pertanyaan gitu. dari Saudara Jeremy. Oke. Kalau untuk UKM itu tuh ada 2 UKM, yaitu UKM yang wajib sama UKM pilihan. Sedangkan untuk UKM wajib kalian tuh itu wajib mengikuti, dan sedangkan untuk UKM pilihan kalian berhak memilih. Jadi kalau cuma 2 itu juga tidak apa-apa, asalkan kalau seumpamanya kalian juga memilih UKM pilihan, pilih olahraga kayak basket, voli, badminton. Nah, kan itu kan banyak. Karena banyak itu sudah tergantung kalian, asal kalian bisa membagi waktu. Dan kalau untuk UKM ya Pak Kristo, yang paling aktif sampai saat ini tuh kalau untuk hari Jumat dan Sabtu itu kan karena itu hari-hari libur kan, Ya, betul. Itu tuh yang paling aktif, sama Minggu lupa saya. Minggu juga ada. Jumat, Sabtu, Minggu itu kayak ini tuh UKM khusus buat Yang kerja mungkin ya. ya Bisa ikut. yang bisa ikut. Jadi itu ada basket, futsal, sama badminton. Dan itu tuh kita tergantung dari teman-teman, karena kita menentukan hari itu tidak berdasarkan keinginan dari kakak BEM, tapi dari keputusan si anggota UKM. Jadi itu kalian nanti kalau sudah memilih UKM, kalian akan reorganisasi. Setelah reorganisasi kalian akan menentukan kayak tempat UKM kalian mau di mana, terus sama harinya jadwalnya gitu. Sedangkan dari BEM itu kita akan memberikan biaya untuk pelaksanaan UKM itu. Jadi setiap bulan akan diberi anggaran dari setiap UKM itu. Pasti kan itu setiap UKM memiliki anggarannya masing-masing. Itu. Oke, lanjut Kak. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Nurul Zulfiana, S1 Akuntansi kelompok 3. Oh, ini mungkin pertanyaannya ke Bu Yeni yang menjawab. Pertanyaannya itu adalah berapa standar nilai minimal di kampus Pignatelli untuk kelulusan? Oke, untuk Nurul Zulfiana, hai Nurul, selamat datang di Pignatelli ya. Berapa standar nilai minimal di kampus Pignatelli untuk kelulusan? Kami punya standar, kemarin sudah dijelaskan. Kalau untuk ingin mengikuti ujian skripsi maupun lulus itu minimal harus 2,75. Minimal 2,75 itu standar untuk penerimaan kerja di perusahaan. Nah, bisakah ada nilai D? Bisa, tapi maksimal 12 SKS. Jadi lebih dari itu Anda tidak bisa lulus, harus mengikuti ujian perbaikan atau kalau enggak ngulang mata kuliah yang nilainya kurang lagi. Jadi minimal 2,75 Kak Kristo sama Kak Beno. Oke, terima kasih Bu Yeni. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudara Henrikus Vito Wibowo, S1 Akuntansi kelompok 1.
UKM-nya ada apa saja ya? Nah, kemarin kan sudah dijelaskan toh UKM-nya itu apa aja. Itu ada UKM-nya itu ada 2 pilihan, yaitu UKM wajib dan UKM pilihan. Untuk UKM wajib itu ada KMK dan PMK. KMK itu buat yang Katolik, PMK itu buat yang Islam. Kristen. Salah, sorry. Kristen, Kak. PMK itu buat yang Kristen, maaf. Oke. Terus sama yang KSPM Kabeno. Iya betul, yang Ada KSPM. Berarti ada 3 Kabeno. Ya, yang 3 itu ada wajib. Coba lagi. Oke, KSPM ini rekomendasikan dari akademik. Bukan akademik itu Kaprodi karena biar sama melatih kita untuk berinvestasi. Betul. Dan di sini tuh ada anggota juga dari KSPM yaitu Kak Kristo. Kak Kristo ini juga menanam saham. Karena udah belajar menanam saham itu gimana sih Pak? Kayak cara-caranya atau pas kita masuk ke KSPM itu apakah juga kita benar-benar diajari dari nol gitu loh? Ya, nanti kalau kita memang belum ada basic atau kita sama sekali belum tahu bagaimana cara berinvestasi, nanti itu kita akan dijelaskan dari nol secara detail. Nanti teman-teman nggak usah takut, soalnya nanti akan dijelaskan, nanti ada pembinanya. Tapi kan biasanya pasti ada yang kayak jawab gini, kayak contohnya saya nih dari kampung, saya kan nggak tahu itu kayak investasi itu gimana itu pasti pasnya yang menjelaskan itu apakah juga sabar menjelaskan anak kampung seperti saya kan? Oh, sangat sabar sekali Kak Beno. Itu diulang-ulang terus sampai kita itu benar-benar paham Kak Beno. Terus kalau kita mau biar dapat keuntungan yang besar itu gimana sih Pak Kristo? Itu kita nanti kan di mata kuliah juga kita nanti dapat di semester 3 atau 4 itu. Kita belajar tentang portofolio. Itu nanti kita melihat bagaimana kondisi si perusahaan ini bagus nggak kalau kita investasi gitu. Oh, berarti kita sebelum memilih menanam saham kita harus cek perusahaan ini. Ya, betul. Tingkat keuntungannya bagus apa tidak gitunya gitu. Terus yang paling penting itu kita melihat si perusahaan ini bagus apa prospek kedepannya itu bagaimana. Oh, prospeknya. Dan untuk UKM yang pilihan itu ada UKM yang dari kategori olahraga, kesenian dan lain-lain. Untuk olahraga itu ada basket, voli, badminton dan futsal. Dan untuk yang kesenian ini cocok banget buat anak-anak yang suka seni. Jadi ada UKM dance dan PSM. Nah, buat kalian yang suka menari, ini dance itu bukan cuma dance modern, kalau kalian mau dance tradisional juga bisa kok. Dan untuk yang lain-lain itu adalah UKM kewirausahaan. Nah, di sini kita juga belajar tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha. Betul sekali. Dan untuk teman-teman yang memang ingin membuat UKM baru nih, itu sangat diperolehkan banget ya kayak. Tapi emang itu bisa ya Kak Beno ya? Bisa, asal kalian itu ada job desk nih. Kalian ada tahu urutannya. Jadi sebelum itu kalian harus laporan ke BEM terlebih dahulu. Jadi kalian membuat proposal kayak, oh saya ingin membuat UKM baru nih, UKM memasak Pak, contohnya. Nah itu kalian bisa membuat UKM itu asal kalian laporan ke BEM terlebih dahulu. Nah kemudian syarat kedua itu anggotanya harus lebih dari 15. Nah itu baru boleh membuat UKM. Dan dari setiap UKM ini kita tuh sering banget melakukan kegiatan di luar, contohnya kayak KMK dan KSM ini sering mengadakan doa dan mengiringi tugas-tugas skor di gereja. Terus untuk KSPM kita juga kadang mengikuti pertemuan yang mereka sudah menanam saham itu kadang mengadakan pertemuan. Kemudian untuk sama basket, voli dan futsal itu sering menangkan lomba juga mengikuti lomba. Dan itu kalau nggak salah Kak Beno sampai di Semarang ya Kak Beno ya. Betul. Oh iya, kemarin terakhir tuh kita dapat juara 2 lomba catur. Nah, buat kalian yang benar-benar bisa bermain catur atau ingin bisa bermain catur dan ingin maju sebagai kandidat selanjutnya, kalian bisa mendaftarkan ke U3 kemahasiswaan. Karena kemarin tuh sempat mengikuti lomba catur itu tuh sampai ke Semarang juga loh Kak. Jadi mewakili Solo. Kemarin dapat berapa Kak Beno? Juara berapa kemarin?
Kemarin itu jam pertama kita dapat juara 2, pas kita di Semarang kita dapat juara 3. Jadi itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Noel. Pertanyaan dari Noel, S1 akuntansi, kelompok 5. Apa saja peraturan bagi mahasiswa kampus Santo Pignatelli dan apa akreditas kampus Santo Pignatelli? Oke, ini Bu Yeni yang menjawab. Bu Yeni yang bisa menjawab ini. Oke. Oke, halo Noel, mana Noel? Halo Noel. Jadi Noelnya apa saja peraturan bagi mahasiswa kampus di STS Santo Pignatelli dan apa akreditasinya? Kemarin saya sudah menjelaskan ya, mungkin kalau bagi adik-adik maba yang lupa, bisa dilihat lagi materi yang bagiannya punya saya, itu ada etika mahasiswa. Kemarin kan dibilang kalau untuk mengikuti kuliah, pakaiannya kan harus sopan. Kemudian etika untuk menghubungi dosen, kemudian etika proses belajar mengajar, etika tepat waktu. Jadi kalau kuliah dimulai jam 8, para mahasiswa harus datang jam 8, jangan jam setengah 9. Kan? Kalau besok ada kuliah online, kalau dosennya bilang kita online jam 9 ya, berarti jam 9 kalian harus sudah standby di depan laptop atau gadget kalian masing-masing. Itu aja. Kalau akreditasi, kita masih B dan tahun ini kita sedang perpanjang. Jadi doakan setelah pandemi ini udah selesai, akreditasi kita tetap bagus gitu. Itu Kak Kristo sama Kak Beno. Ya, jadi saya mau tanya juga nih sedikit tentang peraturan. Karena ada maba yang bertanya tentang warna rambut. Apakah boleh rambut kita tuh dikasih warna? Itu ada maba yang bertanya tuh. Gimana itu, Bu? Ada yang mau warnain rambut? Iya. Jadi tempat kami boleh nggak mewarnai rambut? Boleh, tapi warnanya jangan yang eye catchy ya. Jangan kayak punyanya Jenny yang depannya pirang, belakang hitam gitu kan, kelihatan banget. Mau warnain dark brown, dark blue itu silakan. Tapi kalau yang kuning banget atau pirang banget janganlah ya. Yang biasa aja. Yang biasa, yang kayak Jisoo Kak Beno, keliru kan Kak Beno, kayak Jisoo itu loh, biasa aja. Oke, terima kasih ya Bu Yeni. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang datang dari Saudara Rivaldo Soraya, S1 Akuntansi, kelompok 5. Kalau perkuliahan mulai 14 September, berarti setelah Ofiska, apa ada kegiatan lainnya atau tidak? Itu gimana Bu Yeni? Oke, jadi hari ini kan Ofiska sudah selesai. Sembari menunggu sampai tanggal 14, kita nanti kegiatannya di awal September, kalian itu kan harus KRS-an. Yang kayak kemarin tuh loh, ambil KRS, mendapatkan KPM, mengurusi kartu tanda mahasiswa. Kita akan lakukan di awal September. Jadi pengumumannya kapan? Kalian jangan link grup yang maba itu ya, karena informasi semua ada di situ. Karena kita kan masa pandemi, kita masih membutuhkan schedule kapan mahasiswa baru semester 1 untuk schedule-nya datang ke kampus, kapan semester yang 3, 5, kemudian 7 gitu. Jadi nggak semuanya datang ke kampus pada saat yang bersamaan. Jadi di awal September masih ada lagi kegiatan untuk para mahasiswa baru ini, Kak Beno sama Kak Kristo. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Bu Yeni. Ini dari Lara Regita Erdani, S1 Akuntansi dari kelompok 6. Apakah predikat cum laude hanya didapat dari perhitungan IPK semester awal sampai akhir dengan grafik meningkat setiap semester atau ada faktor pendukung lain? Oke, pertanyaan dari Lara Regita Erdani. Predikat cum laude itu didapatkan dari perhitungan IPK. IPK itu apa sih? Jadi kumulatif nilai kalian dari semester 1 sampai semester 8 kalau S1 akuntansi, kalau D3 itu ya semester 1 sampai semester 6. Nah, itu IPK-nya kalau cum laude harus berapa? Itu 3,5 ke atas. 3,5 ke atas. Jadi 3,5 itu sudah cum laude, apalagi 3,5 ke atas. Itu Kak Beno, Kak Kristo. Oh iya, ini tadi saya lihat Maria Regialata, kayaknya pertanyaannya masih ada yang belum dijawab, Kak. Iya, banyak banget ini. Ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Apakah bisa nambah satu lagi, Bu?
Iya, saya jawab aja semuanya ya. Nanti Ya, anaknya nggak bisa semuanya. tidur dia, ya kan? Oke, terima kasih ya Bu. Saya Ya. akan Ya. bacakan pertanyaannya ya. Oke. Apakah bisa jika tanggal merah atau hari libur mahasiswa berkonsultasi dengan dosen, khususnya kelas malam karena keterbatasan waktu nih Bu? Gimana ini Bu? Oke. Bisa nggak menghubungi dosen, konsultasi dosen di tanggal merah atau hari libur? Kalau WA sih nggak apa-apa ya, tapi tergantung dosennya sih mau balesnya kapan. Tapi kalau tatap muka jangan ya, karena kan dosen juga butuh libur. Jadi ya kalau mau tatap muka sesuai jam perkuliahan aja. Tapi kalau WA sih nggak apa-apa. Asal tahu ya etika WA-nya ya. Nanti saya buatkan deh etika WA. Kayaknya sekarang mahasiswa milenial tuh kalau WA, Bu, saya jam 10 masih bangun kok Bu, jam 10 malam nih, belum tidur, saya WA Bu Yeni ya. Jangan, saya nggak bakalan jawab tuh kalau jam 10. Jadi WA-nya sampai jam 9 malam aja. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan ketika masuk pertama kuliah? Mohon maaf bertanyanya sekarang. Oke. Apa yang harus dipersiapkan ketika masuk pertama kuliah? Karena kalian generasi corona, yang harus dipersiapkan satu itu adalah kuota, ya. Jadi sebelum tanggal 14, cari tuh provider yang sinyalnya kenceng tuh kan. Jadi jangan sampai di pertengahan kuliah, aduh nggak bisa nyambung karena kuotanya habis, nggak bisa ngumpulin tugas karena kuotanya habis. Jadi kalau ditanya sekarang, yang perlu dipersiapkan paling penting adalah kuota dan sinyal Anda masing-masing. Tadi kan sampai ke tempat tetangga kan nyari sinyal, nah, besok naik gunung kayaknya, ya kan? Gitu Kak. Lanjut. Oke, Bu Yeni, pertanyaan berikutnya. Ini mungkin untuk mungkin Kak Beno ini yang jawab ini. Kak Beno. Soalnya ini berkaitan dengan UKM. Oke, atau pertanyaan itu adalah apakah bisa kelas malam ambil salah satu UKM? Lalu kapan waktu kegiatannya? Sedangkan kami bekerja. Gimana tuh Kak Beno? Apa kita yang menjawab atau? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan ini, apakah bisa atau tidak. Itu kalau untuk kelas malam itu kalian bisa memilih. Kalian kalau untuk KMK dan KSPM ini itu wajib. Sedangkan kalau pilihan kalian bisa memilih, bisa tidak. Kalau seumpamanya kalian kerja tapi tetap kayak pengen ikut UKM, nah untuk yang hari-hari istirahat seperti Jumat, Sabtu, Minggu itu seperti basket, voli, futsal, dan badminton kalian bisa memilih itu. Asal kalian tuh bisa membagi waktu saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah lulusan kelas malam akan sepadan dengan lulusan kelas pagi di mata perusahaan? Terima kasih. Kita berikan kepada Ibu lagi. Oke, saya lagi kayaknya. Apakah lulusan kelas malam sepadan dengan lulusan kelas pagi di mata perusahaan? Sepadan banget, nggak ada yang dibedakan. Di transkrip nilai kalian, di ijazah kalian tidak tertulis kalian itu kelas malam atau kelas pagi. Karena tadi sudah saya jelaskan, materinya sama, tugasnya sama. Jadi nggak ada yang dibedakan mau kelas pagi ataupun kelas malam. IPK-nya pun juga ada. Bahkan yang kuliah di tempat kami itu yang bekerja, lulus itu dia sudah ijazahnya digunakan untuk dia peningkatan jenjang karirnya dia di perusahaan dia gitu. Oh ya, ini sekalian dari Dika yang di bagian chat, Kak Dika kelompok 2 bertanya, kalau untuk pengurusan KRS apakah bisa saat malam? Bisa, jadi kita jamnya pelayanan itu kalau malam itu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Tapi untuk pandemi ini sore. Jadi kalau kelas sore mau ngurus KRS bisa kalian datang ke kampus dari mulai jam 5 sore sampai jam 9 malam. Itu apakah sudah pertanyaannya? Sudah ya Kak Beno ya? Ya. Oke. Terima kasih ya Bu untuk Yeni karena sudah menjawab. sudah menjawab pertanyaannya. Arigato. Oke, teman-teman, mungkin jika ada yang mempunyai kendala, mungkin seperti sinyal, audio, atau kurang bagus, kurang jelas, jadi dari kegiatan Ofiska dari hari pertama sampai hari ini, itu nanti akan diupload di YouTube-nya Kampus STY Pignatelli. Betul sekali. Jadi kalau kalian
ada penasaran, oh aku pengen nonton video ini, terus aku ini kelewatan kok ini sinyalnya kayak putus-putus. Putus-putus, oke. Jadi kalian bisa cek langsung ke YouTube-nya. YouTube-nya STI PKT betul, ya. karena di YouTube itu kalian bisa melihat kayak kegiatan apa aja yang ada di kampus, terus UKM apa aja, terus dosennya siapa saja, itu semua sudah ada di YouTube kampus. Oke, kita sekarang mau lanjut nih Kak Brito. Kita mau lanjut nonton video pensi dari maba yang sudah dibuat maba-maba ini Kak. Oke, kita akan nonton pensinya. Oke, let's move on to video. Oke, ini kita akan dari kelompok berapa ini Kak Beno? Dari kelompok 6. Wow. Bukan salah saya, salah baca. Ini dari kelompok 3. Oke. 2 ternyata. 2 Kak Beno. Kayaknya pikun banget, ya ampun. Kak Beno ini mikir apa sih? Karena saya belum sarapan. Bukalah suatu penghalang. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Merdeka. Sorak Gempita 17 Agustus 1945. Teriak rakyat hadapilah segala tantangan, gelorakan jiwa petunjuk yang kuasa akan selalu tertanam. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Sebuah tempat yang menjadikan diri Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang
Jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa. Kuatkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Tanpa pengorbanan mulia. Berpeganglah tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Tanah air ku tidak kulupakan, dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang Dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Itu mungkin pasti sulit tuh Kak Beno, tapi mereka meskipun terbatas itu, tapi mereka tetap semangat dan antusias sekali Kak Beno. Oh iya. Kalau menurut Kak Beno sendiri bagaimana melihat Saya dengan tuh video tadi teman-teman? agak kaget pas nonton video dari Kak Dika yang duet sama Kak Amelia. Itu pas duet itu istri udah tahu belum ya itu Kak? Wah, coba ditanya langsung Oke, aja kita mungkin Kak Beno. langsung tanya aja ke Kak Kristo, Kak Dika. Selanjutnya kita nanti akan langsung tanya ke Kak Amelia. Halo Kak Di-mute Dika. dulu, Kak. Di-mute dulu. Gimana perasaannya karena sudah duet dengan Kak Amelia? Wow. Iya, wis. Sudah tahu. Udah ikut lihat kan diupload di Instagram juga. Oh iya. Oh, berarti istrinya juga sudah tahu ya, Kak ya? Udah dong. Itu berarti sebelum apa kalian sama siapa tadi? Amelia Amelia. itu apa minta izin dulu atau gimana? Ya, Mi, aku izin duet dulu ya, Mi. Atau mungkin dikasih apa gitu biar ya. Nanti aku beliin seblak, Mi. Enggak. Halo, Kak. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Amelia nih. Yang tadi habis duet nih sama Kak Dika. Oh, ini yang dari tadi. Musikalisasi puisi Oke, tadi. oke. Gimana nih perasaannya setelah bisa duet dengan Kak Dika Kangen Band? Gimana? Seneng sih, Kak. Iya. Karena tadi itu kan kayaknya sudah duet toh. Nah. Apakah mau cari kolepan lagi setelah ini? Mau collab lagi sama siapa gitu di kampus STIM, mungkin sama Pak Didi atau dengan Bu Endang atau Bu Titi.
Atau Kalau sama Kak Pak Beno, Sarni Kak. mungkin. Oh, belum kenal ya masalahnya Belum sama kenal Pak Kak Sarni. Beno. Oke. Mau collab apa dulu nih, Kak? Gimana? Mau collab apa? Kita collab apa nih? Food vlogger kalau sama saya. Kalau sama saya makanan. Saya suka makan soalnya. Oh ya, sama juga, Kak. Oh, sama. kita cocok ini Kak. Cocok berarti. Oke. Mungkin Kak Christoph dari tadi tuh ngeliat mukanya Kak Amelia tuh kayak terpesona banget loh. Mungkin Kak Christoph mau minta nomor BA-nya. Oh iya sih kalau boleh sih. Tapi apa namanya Kak Amelia ini udah ada yang punya atau gimana nih? Siapa tahu nanti setelah Ofiska ini bisa ya maksudnya bisa kenal dekat. Iya. 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 Apakah sudah ada yang punya? Iya, sudah, Kak. Oh, sudah ada yang punya Kak Beno. Waduh, gagal. Nanti Otoy mencari yang lain aja lah. Kak Oke, Beno. kita akan cari grup yang lain. Kita akan nonton ke Kak Bernadetta. Kita coba spotlight Kak Bernadetta karena saya tadi tuh ngeliatin responnya Kak Bernadetta tuh sangat heboh banget. Oke, kita nonton spotlight Kak Bernadetta. Kita spotlight Kak Bernadetta. Kita spotlight video Kak Bernadetta. Halo Kak Bernadetta. Oke, di-unmute dulu suaranya. Oke, sudah. Nah, gimana nih? Tadi kan kita sudah nonton dua sejoli nih dari Kak Dika dengan Kak Amelia. Apakah cocok atau gimana itu? Jangan nanti dimarahin istrinya, Kak. Kak Benoi tega. Mungkin di sini ada yang berminat jadi pelakor bisa daftar ke WA kita ya. Saya membuka open pelakor. Oke, sama kita akan tanya beberapa pertanyaan nih ke Kak Birna nih. Kak Birna ditanya. Ini manggilnya siapa ya, Kak? Birna boleh, Kak. Sayang boleh? Birna. Iya. Iya. Dipanggil Lisa juga boleh. Waduh, mantap. Kak Birna nih oke. Ternyata ada dosen tambahan yang masuk nih kepada Ibu Vita. Selamat datang ya Bu Vita. Halo Bu Vitalis. Oke. Kak Birna, saya mau tanya nih, gimana pengalaman selama Ofiska hari ini? Ini kan udah hari terakhir. Pengalaman kesannya. Ya, kesannya bagaimana? Berkesan di Kak Birna gimana? Seru banget, Kak. Walaupun tadi kayak yang dibilang Kak Maria, sinyalnya kadang jelek, kadang nggak kedengeran. Seru banget. Keren. Oke, terima kasih ya Kak Birna. Kita lanjut lagi ke pensi lagi. Ini Pensi lagi dari kelompok mana Kak Beno? nggak tahu nih, kita cek langsung aja nonton pensinya dari kelompok 3 dan kelompok 6. Oke, langsung aja. Nanti kita akan komentari. That's a wet. Macaroni in a pot. That's a wet.
Kaget ya pasti, langsung kena. Nadia. Oke, ini halo. adalah Kak Nadia. Kak Ini Nadia dong, ini Kak. dari kelompok 3 kan, dari kelompokku. Oke. Gimana nih Kak tentang komentar setelah nonton pensinya? Sekarang saya mau bertanya tentang pendapatnya teman kelompok sendiri setelah menonton hasil pensinya. Ini gimana menurut Kak Nadia sendiri gimana ini Kak? Iya, bagus-bagus. Oke. Kak Nadia, Ya, kalau menurut Kak Nadia nih Kak Kristo ganteng nggak? imut. Kalau sama Kak Beno lebih imut mana? Imut. Kak Kristo. Wah, Saya keluar lah. Kak Beno lebih ke ini kali ganteng. Iya, tidak lah. Saya mau nanya Kak, itu tadi apa di anggota kelompoknya kan ada yang gemeter-gemeter tadi loh. Itu tuh emang efek karena atau emang pas rekaman itu lagi gemeteran atau gimana sih? Mungkin karena dari rekamannya dari HP-nya sana ya. Saya juga kurang tahu. Oh, kirain emang orangnya lagi gemeteran gitu. Kayak sambil joget, ayo goyang duma. Apa sih nama lagu ini kok salah? Ayo goyang duma. Kok malah ikut salah sama lagunya? Kacau ini. Lagu yang mana tuh Kak Beno? Apa nama lagunya? Nggak ngerti aku lah, lewatnya. Tentang apa yang merasuki kali? Bukan? Bukan. Oh, oke, lanjut. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu aku mau spotlightan sama Kak Leo dong. Kita bikin spotlight dulu sama Kak Leo. Karena tadi tuh pas kalau kita nonton video sebelum yang ini tadi, kalian pasti kayak nonton ada suaranya Kak Leo itu kayak anak reggae sekali. Kita cari namanya Kak Leo. Leo. Kak Leo siapa ya? Leo siapa Kak Kristo? Nah Leo, ini kita spotlight video. Halo Kak Leo. Gimana ini? Minta tolong di mute Kak. Unmute. Ya. Kita unmute. Oke. Add to X. Oh sudah. Oke. Kalio bisa menyanyi sedikit lagu pensinya yang tadi bisa tidak Kalio? Tolong ya. Soalnya tadi suaranya tuh kayak khas banget, kayak anak-anak reggae, anak-anak rocksa gitu. Metallica banget. Oke. Jaringan. Oh, jaringannya sayangnya jelek ya, jadi tidak bisa mendengarkan Kak Leo bernyanyi. Oke, kita akan mendengarkan Kak Leo menyanyi lain waktu saja ketika sudah kuliah di sudah ada di kampus. Oke, kembali spotlight ke saya. Oke, terima kasih. Saya ini Kak Kristo, aku mau sedikit cerita tentang pensi tahun lalu nih. Jadi kan karena tahun ini tuh karena kita kena pandemik, kita tidak bisa kumpul, kita tidak bisa nonton bersama. Ini tuh kayak ada rasa kurang. Biasanya tuh kalau pas pensi-pensi ini tuh maba-maba tuh pada semangat karena mereka tuh bakalan dandan secantik mungkin, setampan mungkin. Nah pas malamnya itu kayak mereka tuh ajang mencari jodoh. Nah pas malam itu kayak ada yang duduk-dudukan di belakang, maksudnya duduk di belakang gitu loh. Mereka duduk di belakang kayak berduaan. Dan kalau tahun kemarin itu ofiskanya kita menyalakan api unggun, jadi kita menikmati pensi sambil menikmati api unggun. Jadi kita dapat romantik sedikit gitu loh Pak Kristo. Oke. Dan untuk sedikit pesan lagi nih. Jadi kan kalian sudah membuat pensi nih. Selain kalian membuat pensi, kalian juga akan mendapatkan sebuah hadiah. Nah, itu hadiahnya bukan main, keren dan wow banget. Dan itu tuh hadiahnya tuh apa sih Kak? Dapat ini nih, apa nih? Kita dapat uang. Bukan kita, sorry. Mereka yang juara itu akan mendapatkan uang. Dan itu uangnya tuh tidaklah sedikit.
itu banyak banget, itu bisa buat Berapa Kak Beno? Kira-kira berapa, Kak mencukupi Beno? kehidupan saya seminggu. Oh, seminggu. Oke. Itu nanti Kak Beno ada kira-kira ada berapa kelompok yang Yang- dapat itu hadiahnya? Yang mendapatkan pemenang itu, Ya, pemenang, yang jadi betul. pemenang itu kelompoknya berapa gitu? Ya, berapa? Untuk kelompok? kali ini yang menang tuh cuma satu. Oh, cuma gitu. satu, oke. Ya, jadi ini tuh udah juara satu, juara favorit malahan jadinya. Dia tuh yang paling jos banget. Oke. Yang paling mantap lah ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pensi dari kelompok satu. Oke, kita akan menyaksikan pensi dari kelompok satu. Let's move on to the video. Check this out. Tung 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 tung. Ayo, tet tereret tet tereret tet. Indonesia. Apa yang ada di benak kita tentang kata Indonesia? Kita bangsa yang besar dengan penuh keragaman. Iyakah? Kita bangsa yang ramah akan masyarakatnya. Iyakah? Kita ini rakyat yang sejahtera dan makmur. Benarkah? Seberapa banyak kita tahu tentang Indonesia? Kata orang, negeri kita ini indah. Kata orang, negeri kita ini kaya. Kata orang, negeri kita ramah. Tapi, apakah kita sendiri yakin dengan bangsa ini? Jawabannya ya. Kita harus yakin jika kita bangsa yang besar. Kita harus yakin jika kita punya banyak kekayaan. Dan kita harus yakin jika keberagaman kita luar biasa. Mengapa kita harus ragu? Jangan tanyakan apa yang telah negara ini berikan kepadamu. Tapi coba kita tanyakan diri sendiri. Apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini? Yang tak akan padam meraih cita. Adil, makmur. Marilah kita bertanding. Dari kelompok satu. Wah, keren. Keren banget kan Keren Kak Leo, banget. Kak Leo sampai Kak Kristo. Keren banget Kak Keren Beno. banget. Jadi sampai kayaknya lagunya tuh juga tadi pas
nonton pensi itu saya juga ikut nyanyi juga loh sebenarnya kan. Tapi Kok saya nggak kedengar, Kak Beno? tadi Nggak saya ngerti ya? dimarahin, jangan ikut nyanyi pokoknya. Saya sudah dipesan jangan ikut nyanyi sama teman-teman panitia gitu. Dimarahin sama siapa tuh Kak Beno? Saya dimarahin sama Mbak Guntur. Oh, Mbak Guntur. Yang mana tuh orangnya? Oh, yang ngaku-ngaku Raisa itu loh. Oh, Raisa. Jadi itu sekarang aku jadi Raisa loh. Padahal Guntur. Oke. Oke. Kita di sini kan udah mulai akhir acara Ofiska, oke. Nah, sebelum penutupan Ofiska yang akan ditutup oleh Ketua STI Santo Pignatelli Pak Didi Emdianto, kita ada video lagi nih. Oke. Ini video dari panitia, jadi let's move to the video. Oke, ini video yang dibuat oleh panitia. Selamat pagi adik-adik mahasiswa baru STIE Pignatelli. Marilah kita tidak henti-hentinya selalu mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena sampai pagi hari, siang hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat dan penuh semangat. Terima kasih. Sudah sejak hari Senin 24 Agustus ini, kita diajak mengenal kampus kita. Mulai dengan mengenal pengajar, dosen, manajemen, situasi kampus tentunya juga dengan harapan di masa depan kita
Maaf ya, jaringannya putus. Baik, sejak Senin kemarin, adik-adik diajak untuk mengenal kampus kita, mengenal dosen, mengenal pengajar, mulai dengan manajemen, kemudian situasi kampus, dan juga mengenal teman-teman kita yang baru dan beberapa teman-teman panitia dari BEM. Situasi awal Anda mengenal kampus tentu 100% berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan baru kali ini kita mengadakan Ofiska dengan live streaming. Tetapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimanapun, karena teknologi yang sudah maju, kita bisa mengenal meskipun secara online. Anda sekalian memasuki kehidupan baru sebagai mahasiswa, yang tentunya mempunyai budaya yang berbeda pula dengan pada waktu kita masih kuliah di sekolah lanjutan atas. Saat ini kita dituntut untuk lebih mandiri, artinya lebih berusaha belajar, menangkap materi ajar dari dosen, dan juga pasti kita harus mencari referensi-referensi yang lain dari buku, dari internet, atau dari manapun. Karena bagaimanapun saat ini kuliah itu harus mandiri. Saya berharap tidak usah khawatir ataupun takut, karena semua ini pasti Anda semua dapat melalui. Pengalaman saya dalam menangkap banyak mata pelajaran itu begini. Saya punya pengalaman karena di dalam hidup saya, maaf ya tidak sombong loh ini. Jadi saya itu pernah wisuda 6 kali. Jadi Anda bisa membayangkan 6 kali itu berarti sekolahnya 6 kali. Kalau dihitung tahunnya banyak sekali itu. Kemudian kalau mau tanya, Pak Didi hobinya apa? Saya selalu mengatakan, hobi saya itu belajar. Sombong banget ini orang ini. Tapi sebetulnya bukan itu. Karena ternyata dengan banyak kita belajar, dengan banyak kita mengenal ilmu-ilmu lain, itu ternyata manfaatnya lebih banyak daripada kita hanya sekedar mendapatkan ilmu dari sekolahan. Ilmu dari sekolahan itu ternyata sangat ringkas sekali sebetulnya. Tapi kalau kita, terutama teman-teman yang sudah bekerja, pasti juga akan melihat ya, bagaimana rasanya, atau yang akan kuliah itu pasti sudah membayangkan bagaimana rasanya bekerja, nyambi, belajar. Tapi itu tidak usah pesimis ya. Itu sudah saya lalui sudah sekian kali. Yang pertama tentunya pada waktu yang awal saya belajar karena dibiayai orang tua. Dan waktu itu saya hanya D3 teknik mesin di ADMI. Kemudian setelah itu, saya punya keinginan di dalam hati saya, apakah saya cukup dengan diploma 3, waktu itu teknik mesin. Kemudian saya berusaha untuk mendapatkan ilmu yang lain. Karena kalau saya hanya punya diploma 3 teknik mesin, maka saya akan selalu maksimum ini ya, maksimum itu menjadi supervisor. Tapi kalau saya bercita-cita semoga bisa menjadi manajer, maka saya harus sekolah manajemen. Makanya waktu itu saya juga nekat sekali itu sekolah S1 manajemen. Jadi sekolah ekonomi tapi jurusan manajemen. Memang kalau saya hanya berpola pada S1 manajemen, saya merasa keterampilan yang sesungguhnya itu belum ada. Tetapi karena saya punya background teknik,
kemudian saya punya manajemen, sehingga saya mempunyai kapasitas atau kemampuan bisa mempunyai salah satu skill, yaitu teknik mesin, tapi juga nantinya mendapatkan peluang yang berwujud sebagai manajemen. Teman-teman mahasiswa baru STI Pignatelli yang saya cintai, terutama saya menyemangati, terutama ini ya, yang bekerja, janganlah merasa, aduh sudah capek. Karena 2 periode terakhir, jadi saya itu masih kuliah loh itu. Tahun 2003 itu pagi bekerja, dan hari Kamis, Jumat, malam itu kuliah. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan manajemen keuangan, sehingga saya bekerja di sini, salah satunya itu. Pada waktu saya bekerja di luar pulau, di Lampung, itu juga begitu. Bagaimana saya membunuh waktu saya? Loh, kok membunuh waktu? Karena bekerja saya itu di tengah hutan. Hutan tebu, artinya di perkebunan gula, pabrik tebu itu ya. Ya saya apa? Mau menggunakan sisa waktu saya. Keluarga saya ada di Solo, sedangkan saya sendiri di Lampung. Maka hari Sabtu, Minggu saya pakai untuk kuliah. Supaya saya tidak berpikiran terus ke rumah ya. Dan mungkin teman-teman juga akan berpikir begini, wah itu pasti kan semuanya sudah beres. Oh tidak beres. Karena setiap kuliah, kalau Anda sekalian di sini paling naik motor sampai setengah jam. Kalau saya kuliah di jam 8 pada waktu di Lampung, itu jam 4 pagi saya harus bangun dan bawa mobil sendiri, mobilnya aja pinjaman untuk berangkat ke Lampung, ke Bandar Lampung, supaya bisa kuliah jam 8. 4 jam saya berangkat. Dan kuliah sampai setengah 7 malam. Untungnya bapak-bapak dosen itu kalau sebelum maghrib sudah capek, sehingga bisa pulang pas maghrib. Sampai di rumah jam 11 malam. Itu sudah saya lakukan 2 kali ya, 4 tahun, 5 tahun. Seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada kata capek sebetulnya. Kalau memang kita mempunyai niat ya. Yang penting itu punya niat, punya semangat. Itu yang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa baru STI Pignatelli, terutama yang masih berkarya atau bekerja dan sorenya harus kuliah. Tidak apa-apa, itu bisa kok. Kalau saya bisa, berarti Anda semua juga bisa. Terutama yang masih fresh, benar ya, fresh itu dari SMA atau dari sekolah lanjutan, kemudian kuliah. Itu jelas, enak sekali, itu kalau pikiran saya ya. Karena kita tidak usah berpikir cari uang dari mana, Bapak Ibu masih sanggup. Nah, untuk bisa menangkap atau menyelesaikan semua target kita pada waktu kuliah, maka apa yang perlu ditekankan di situ? Satu, mestinya tekun belajar. Ya, semua orang memang kalau ingin menuju ke sesuatu itu inginnya cepat selesai, tapi sebetulnya tidak mungkin. Jadi harus tekun belajar. Kemudian tekun belajar itu bagaimana? Ya, tekun belajar itu salah satunya mesti rajin membaca. Rajin mengulang kembali apa yang tadi sudah didapat dari kuliah. Kemudian jangan lupa kalau bukunya tebel-tebel karena sekolah teori ya jangan segan-segan untuk meringkas, diringkas saja supaya lebih nempel ke kepala kita. Yang tidak kalah penting adalah mengatur waktu, terutama yang sudah bekerja. Pagi bekerja, diteruskan kuliah sampai jam 9 malam. Terus mengaturnya waktu bagaimana? Teman-teman mahasiswa, sudah banyak dari sini kakak-kakak kita yang sudah selesai dengan bekerja dan kuliah, dan hasilnya juga tidak jelek. Karena apa? Karena dengan waktu yang sangat sempit itu, dia berusaha memanage, mengatur waktunya dengan baik. Yang tidak kalah penting apa? Jangan lupa berdoa. Oleh karena itu, semangatlah Anda semua.
semua itu bisa dicapai. Tidak ada kata bodoh sebetulnya. Tidak ada kata bodoh. Karena peluang itu diberikan oleh Tuhan kepada kita tentu dengan kekuatan kita masing-masing. Memang banyak orang, terutama orang-orang tua kita, selalu mengharapkan dapat IP yang 4 itu ya, tapi itu sulit sekali. Sekarang yang penting kita bekerja dengan sebaik mungkin, kita belajar dengan sebaik mungkin, dan jangan lupa berdoa. Dengan ini pula, OBSK STI Epiknakeli 2020, saya tutup. Oke, itu tadi adalah sambutan penutupan untuk acara OBSK pada kali ini dari Pak Didi. Terima kasih kepada Pak Didi. Oke, pasti ini adalah hal yang paling ditunggu oleh maba. Oke, benar. Tahu nggak apa yang ditunggu? Yaitu pengumuman siapa yang akan menjadi pemenang juara 1. Satu apa nih Kak Beno? Pensi Talk. Oh, juara pensi. Oke. Dan pemenangnya adalah Kak Kristo nyanyi How You Like That dulu tapi. Ayo, Kak Kristo nyanyi How You Like That. Kak Beno yang nyanyi, saya gerakan aja. Kalau saya nyanyi, Kak Kristo bayar 250 ya. Oke, siap. Langsung ditransfer Kak Beno. Ya, janji. Siap. Enggak harusnya semuanya. Aku mau kalian semua ikutin aku dance How You Like That. Aku bikin full screen, oke? Kita nonton kalian. Kalian bisa dengar suara aku kan? Jempol, akan jempol kalau bisa dengar. Kalau iso rungokne suara atiku. Asik. Oke, kita akan dance power How You Like That. Kak Kristo juga ikut. Jadi kalian badannya diserongin ke kanan. Serong ke kanan. Oh, kanan. Serong ke kanan terus. You tangannya gini, you gonna like that, nah gitu, itu ya. Oke, jadi dari posisi depan dulu, terus you gonna like that, nah gitu. Terus ntar habis itu kita hadap depan lagi, langsung gini. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Hah? Look at you, now look at me. How you like that? Gitu ya. Oke. Kita coba. Pertama, you gonna like that. Nah, gitu. Oke. Yuk. Oke, semuanya udah siap. Lambaikan tangannya dulu, oke? Oke, yuk. Aku hitung ya. Kalian harus ikuti gerakan. Kalau tidak nanti kalian akan jadi spotlight. Oke, siapa ini yang bertanggung jawab untuk spotlight? Kak Kelita. Kak Andre. Dan Kelita. Oke. Nah, ini yang tidak gerak atau gerakannya kurang tepat akan di spotlight. Ingat ya. Oke. Harus semangat, ingat. Harus semangat. Kak Kristo. Oke, siap. Oke. Semangat. Kita itu. 1, 2, 3.
You gonna like that. Asik. Mantap, Bu. Oke. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Kembali ke full screen-nya. Oke. Kita ulang lagi ya. Jadi you gonna like that. Nah, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Oke, kayak gitu ya. 1, 2, 3. You gonna like that. Nah, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Nah, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Yeay. Oke, kita langsung aja ke pengumuman pemenangnya. Dan untuk pemenangnya adalah juara satunya adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 kalian bisa lambaikan tangan. Kelompok 1 tolong lambaikan tangan. Oke, selamat ya untuk kelompok 1 karena sudah memenangkan juara Pensi Ofiska 2020. Kita akan lanjut ke acara yang selanjutnya yaitu adalah jingle. Jingle-nya yang gimana nih? Kak Kristo yang mimpin ini. Jingle yang mana? Jingle Ofiska yang itu ya? Ya, jingle yang siapa kita? Pignatelli. Yang Oke, gitu. oke. Tapi harus semangat ya teman-teman. Oke. Di ini Kita bikin semuanya biar kelihatan. Ayo, ini harus semangat. Semangat ya. Oke. Semangat. Tidak semangat. Nanti Semangat pagi. Doa penutup. Doa penutup ini akan dipimpin oleh teman kita. Kepada saudara menteri. Doa penutup. Selamat pagi. Mari kita akhiri acara pada hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpin dengan agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh penyertaan-Mu dalam acara kami, mulai dari hari pertama hingga hari terakhir Ofiska ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat bertemu dengan teman-teman mahasiswa baru dari berbagai daerah di Indonesia, meskipun hanya melalui media online. Semoga dengan acara Ofiska ini, teman-teman mahasiswa baru dapat semakin memahami sistem yang ada di kampus STIY Pignatelli, semakin mengenal lingkungan kampus, dan dapat kerasan ketika sudah mulai perkuliahan di kampus.
Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kami masing-masing. Sertailah kami dan dampingilah kami selalu. Dalam namamu kami memohon. Amin. Santo Pignatelli, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Andre. Gini, sedikit informasi ya Kak Kristo. Ya, gimana? Itu tadi itu kan ketua kita kan Kak Andre. Kak Andre ya. Kak Andre itu udah jomblo 21 tahun. Wow, 20 tahun tuh. Wow, epic banget kan. Jadi buat kalian yang pengen cari pacar gitu bisa langsung hubungi di bawah sini. Di sini nanti ada Instagramnya. Oh, Instagramnya. Nah itu tuh udah kelihatan tuh hanya orang suci yang bisa lihat kayak gitu tuh. Pokoknya orang suci. Iya, saya orang berdosa. Oke teman-teman, semua acara orientasi visi misi kampus Ofiska STIS Santo Pignatelli selama 3 hari sudah selesai. Wah, terima kasih ya teman-teman karena sudah mau berpartisipasi dari hari pertama hingga hari terakhir. Oh ya, sedikit informasi lagi untuk pemenang juara 1, ketuanya harap menghubungi Kak Kelita supaya nanti hadiahnya bisa diberikan. Oke. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mau foto bersama terlebih dahulu. Jadi kalian diharapkan segera mengaktifkan. Istilahnya kayak kalian tunjukin muka kalian yang paling heboh, paling gilanya kalian. Gak apa-apa ini kita heboh-heboh di sini, kita simpan aib kita di kampus. Oke guys. Gila-gilaan gak apa-apa ya Kak Beno ya. Oke. Seperti itu gila. Kak Beno gila. Thank you. Oke. Kita panggil dulu Kak Anita. Ini kayaknya masih kerja deh Kak Anita. Halo. Kak Anita masih, iya Kak Anita, Kak Yuliana juga masih kerja ini kayaknya. Oke, kita mulai aja ya Kak Kristo. Saya akan hitung, nanti hitungan ketiga itu sudah di screen. Oke, 1, 2, mataku tembus pandang guys. Oke, aduh, sorry udahan. Oke, pasrahlah. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oh, apakah masih kurang lagi Kak Andre? Oh, satu kali lagi ternyata. Oh, Mas Servas tolong itu kameranya diletakkan dulu. Oke, terima kasih. Kita akan mulai lagi fotonya. 1, 2, 3. Iya, keren. Terima kasih ya untuk teman-teman. Tapi jangan keluar dulu loh, ini masih ada sesi sebentar lagi, sedikit lagi. Oke. Di sini kami mewakili semua panitia. Mohon maaf sebesar-besarnya bila selama proses 3 hari ini mempunyai salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Mohon maaf. Oke, tapi sebelum berakhir, ini ada video nih behind the scenes teman-teman panitia Ofiska yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dari berangkat jam 6, kita pulang tuh setiap persiapan itu pulangnya jam 2 malam. Jadi berangkat jam 6 pagi, terus pulang jam 2 malam. Oke, let's move on to the video. Check this out. Deng 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 deng. Feeling kinda low, fighting in a battle with nothing left to gain. Even in the fire, you've been feeling cold. I can see you hurting, but I just wanna say it'll be alright. When you're feeling lonely, I'll stay by your side. I will be the only one to hold you when the sun don't shine. Even through your darkest night, I'll guide you to the light. I'll keep you by my side all day, all night. Just you
try to drown them out. No, I'm not a hero, but I hear you calling out. I'll be there to save you when nobody's around. It'll be alright when you're feeling lonely. I'll stay by your side. I will be the only one to hold you when the sun don't shine, even through your darkest night. I'll guide you to the light. Oke, itu tadi tuh kebanyakan itu aib-aib saya. Mereka solimi saya disolimi nih di sini ceritanya nih. Oke, ternyata ini masih ada satu video lagi. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Oke, ini masih loading. Nah, ini video apa ini? Mudah-mudahan bukan aib saya lagi nih. Karena semuanya ini adalah fitur perkenalan panitia. Jadi adalah panitia akan ambil dari kolom kita. Sekarang kita adalah analisa dari pendidikan. Dari perkenalan panitia. Jadi panitia tuh ada itu tadi dan kita menyiapkan tuh sudah dari beberapa bulan. Cuman kita kumpul, maksudnya kita kumpul untuk menyiapkan prepare hardnya ini. Kita tuh kumpul dari tanggal 17. Nah itu kita benar-benar dari tanggal 17 sampai hari ini kita tuh pasti menyiapkan dari jam 6 pagi sampai jam 2 malam. Kadang tuh sampai jam 3 sih. Oke, karena ini mungkin durasinya sudah terlalu lama. Saya dimarahin tuh sama Mbak Raisa ya? Ya, Mbak Raisa. Katanya kelamaan kita gitu. Oke, kita akhiri saja. See you next time. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan dilepas dulu, woi. Jauh kamu. Bye bye. Oh, bye. You like that?